Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuriski dengan NPM A1E024041. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi atau konsep-konsep yang berjudul tentang konduktor. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang lebih lengkap tentang konduktor, di mana bahwa listrik ini merupakan salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia yang modern. Hampir seluruh aktivitas manusia saat ini itu bergantung pada energi listrik, mulai dari penerangan, komunikasi, pendidikan, terus hingga industri lainnya, di mana agar energi listrik ini dapat dimanfaatkan dengan baik, diperlukan bahan yang mampu untuk menghantarkan listrik ini secara efektif, di mana bahan tersebut dikenal sebagai dengan konduktor. Nah, konduktor ini memegang peranan yang sangat penting nih dalam suatu sistem kelistrikan, karena tanpa adanya konduktor ini, di mana arus listrik ini tidak akan dapat mengalir dari sumber ke beban. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konduktor ini sangat diperlukan, baik secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih apa pengertian dari konduktor itu sendiri, di mana konduktor itu adalah bahan yang mampu untuk menghantarkan arus listrik dari panas yang sangat baik. Dengan kemampuan inilah disebabkan oleh adanya elektron bebas yang dapat bergerak secara leluasa di dalam bahan tersebut, di mana ketika suatu bahan ini diberikan dengan listrik, elektronnya itu akan bebas, sehingga akan bergerak secara terarah dan dapat menghasilkan arus listriknya. Nah, di sini saya akan bercerita nih tentang sejarah singkat tentang penemuan konduktor itu sendiri, di mana sejak zaman dahulu manusia ini telah mengenal sifat logam yang dapat menghantarkan panas dan listrik, di mana pada abad ke-18 ilmuwan seperti Benjamin Franklin dan Alexander Volt mulai mengkaji lebih dalam mengenai kelistrikan dan bahan penghantarnya, di mana penemuan ini menjadi dasar berkembangnya teknologi listrik modern tersebut. Sehingga pada dalam fisika, listrik ini tidak mengalir seperti air, melainkan berupa penggerakan elektron, di mana elektron ini adalah partikel yang bermuatan negatif, sehingga terdapat juga di dalam atom. Pada bahan konduktor, elektron-elektron inilah yang dapat tidak terikat kuat pada inti atom, sehingga mudah berpindah dari satu atom ke atom lainnya ketika diberikan tegangan listrik tersebut. Terus karena kemampuannya ini, konduktor ini menjadi komponen utama dalam semua sistem kelistrikan, mulai dari kabel sederhana sehingga jaringan transmisi tegangan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada struktur atau pada bahan konduktor nih, di mana setiap bahan ini yang tersusun atas atom. Atom ini terdiri dari seperti inti atom atau proton dan neutron. Terus elektron yang mengelilingi inti. Terus ada juga pada bahan induktor nih, khususnya logam, elektron ini pada kulit terluar atom ini disebut dengan elektron valensi, di mana elektron valensi ini pada logam sangat lemah ikatannya, sehingga mudah terlepas dan bergerak bebas. Selanjutnya, kumpulan elektron bebas ini dapat juga membentuk apa itu yang disebut sebagai lautan elektron atau elektron share,
di mana lautan elektron inilah yang dapat memungkinkan seperti listriknya mengalir, terus panasnya ini berpindah dengan cepat, dan tanpa elektron bebas inilah bahan ini tidak akan mampu menghantarkan listrik dengan baik. Terus selanjutnya ada juga elektron bebas dan perannya, di mana elektron bebas ini adalah elektron yang berperan seperti tidak terikatnya pada satu atom tertentu, terus dan dapat juga bergerak di seluruh bagian bahan yang tertentu. Sedangkan saat belum diberikan tegangan, elektronnya ini bergerak cepat dan tidak ada arus listrik. Namun saat diberi tegangan, elektronnya ini bergerak terarah dan terbentuk arus listrik, sehingga semakin banyak elektronnya yang bebas, maka semakin kecil hambatan listrik tersebut dan semakin besar juga arus yang dapat mengalir. Selanjutnya, mekanisme yang terjadinya arus listrik pada sebuah konduktor itu sendiri, di mana arus listrik inilah yang terjadi karena adanya seperti yang pertama yakni perbedaan potensial atau tegangan, terus yang kedua yakni jalur konduktor, dan yang ketiga yakni rangkaiannya itu yang tertutup, di mana ketika sumber tegangan ini dihubungkan ke konduktor, maka kutub negatifnya ini akan mendorong ke elektron dan kutub positifnya ini akan menarik ke elektron, sehingga elektronnya ini juga bergerak dari negatif ke positif, dan gerakannya juga berarah. Inilah yang disebut dengan arus listrik. Adapun macam-macam konduktor nih, di mana yang pertama yakni konduktor listrik, di mana konduktor listrik ini adalah bahan yang dirancang atau digunakan untuk menghantarkan arus listrik dengan hambatan sekecil mungkin, dan konduktor listrik ini biasanya terbuat dari logam karena logam ini dapat memiliki seperti elektronnya ini bebas banyak, terus hambatan listriknya ini rendah, dan daya hambatnya ini juga tinggi. Contoh konduktor listrik ini seperti ada tembaga, emas, perak, dan aluminium, dan lain-lainnya. Sedangkan konduktor panas ini adalah sebuah bahan yang mampu memindahkan energi panas dengan cepat dari satu bagian ke bagian lainnya. Terus pada konduktor panas inilah perpindahan kalornya ini terjadi karena adanya getaran atom dan pergerakan elektron yang bebas. Dan itulah sebabnya logam yang baik ini dapat menghantarkan listrik, juga baik juga dapat menghantarkan panas. Adapun hubungan konduktor dengan hambatan listrik, di mana hambatan listrik adalah perlawanan bahan terhadap aliran arus listrik tersebut. Namun walaupun konduktor ini mudah menghantarkan listrik, tetapi tetap ada hambatan seperti yang terjadi karena tumbukan elektronnya ini dengan atom, terus ketidaksempurnaannya struktur bahan tersebut. Namun semakin besar hambatannya, maka arusnya ini semakin kecil dan energinya juga banyak terbuang menjadi panas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hambatan konduktor ini, di mana yang pertama nih faktor pada panjang konduktor itu sendiri, di mana semakin panjang kawat maka semakin banyaknya tumbukan. Terus yang kedua yakni ada luas penampang, di mana semakin besar diameter kawatnya itu, elektronnya ini lebih leluasa untuk bergerak. Terus yang ketiga ada jenis bahan, di mana setiap bahannya ini memiliki hambatan jenis yang berbeda. Dan yang keempat yakni faktor suhu, di mana semakin tinggi suhunya maka atomnya ini makin bergetar dan hambatannya ini makin meningkat. Selanjutnya adapun jenis-jenis konduktor berdasarkan wujudnya, di mana yang pertama yakni konduktor padat, yang biasanya berupa seperti logam dan digunakan pada kabel dan rangkaian. Terus jenis pada konduktor cair, di mana larutan yang mengandung
ion seperti air, garam. Dan yang ketiga, jenis konduktor gas seperti gas yang terionisasi pada udara saat terjadi petir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.